Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil lufi wal wafa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد وله أسلموا وبشر المخبتين. Al-ayah. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Biro Kesra Pemprov Nusa Tenggara Barat yang saya muliakan seluruh jajaran, para hadirin hadirat jamaah Imtak lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya muliakan, yang banggakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji ayat yang dibaca oleh qori kita, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian, tanpa kita minta pun Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Di saat kita meminta dan mohon kepada Allah, bukan hanya sekedar bermohon, bukan hanya sekedar berdoa, tapi doa itu adalah ibadah. Maka jangan pernah kita malas berdoa kepada Allah, karena doa sesungguhnya bukan hanya identitas kehambaan kita kepada Allah, tapi sesungguhnya kita sedang berdoa dan beribadah kepadanya. Maka nanti sebuah keajaiban bagi kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini qalilul amal. Umat Nabi Muhammad itu sedikit amal ibadahnya. Tidak banyak amal ibadah kita. Kenapa? Karena umur kita pendek-pendek. Umur kita berkisar antara 60, 70, 80, 90 itu paling tua, 100 paling tua sudah itu. Kenapa? Karena umur umat Muhammad pendek-pendek, maka Allah berikan fasilitas kemuliaan. Salah satu fasilitas itu adalah doa. Maka nanti begitu kita di padang mahsyar, waktu dihisab amal ibadah kita, ta'ajjaba ummatu Muhammad, umat Muhammad heran, kami umurnya pendek-pendek ya. Pak Karo Kesra paling umurnya paling tua besok 80 tahun. Pak Karo nggih 80 itu top loh, jangan panjang-panjang dah, ngerepotin ya. 80, 90. Kalau kita hitung dengan umat-umat yang dulu 100, 200, 300, 1000 umurnya. Tapi kita heran dengan amal ibadah kita nanti di saat kita di hari perhitungan amaliyah. Ta'ajjaba ummatu Muhammad bi amalihim. Umat Nabi Muhammad heran dengan amal perbuatannya. Padahal dia sadar bahwa dia tidak punya amal ibadahnya. Tapi dia lupa bahwa setiap waktu, setiap saat, setiap detik, napasnya hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Tidur sama istri. Bu, doanya apa? Ibu paling hafal itu. Semuanya doa, semuanya itu. Jadi amal pahala doa-doa itulah yang dikalkulasi oleh malaikat, kemudian diajukan ya proposalnya kepada Allah. Ini dia amal umat Nabi Muhammad yang bertumpuk-tumpuk itu, sehingga baru heran, sekiranya aku tahu pahala doa itu,
mungkin saya tidak akan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan kita umur umat Nabi Muhammad yang pendek-pendek. Makanya saya tadi sengaja bersalam 3 kali ya, karena itu cara Rasulullah SAW. Rasulullah kalau mau berpidato salama salasan ya, salam 3 kali Rasulullah itu. Tawajuh kepada kanan, tengah, kiri. Itu sunnah Rasulullah, salam 3 kali. Jangan dianggap ngulangi salam itu, salam yang pertama kurang ikhlas, salam kedua ya, kurang ikhlas, salam ketiga baru ikhlas. Itu pun teriaknya kencang. Itu fasilitas yang Allah berikan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, berdoalah kepadaku, aku pasti mengabulkan doamu. Ud'uni astajib lakum. Kita berdoa kepada Allah SWT dalam suasana apapun. Inilah hikmahnya kita lakukan imtak. Karena imtak itu esensi utamanya adalah saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, lakukanlah imtak pengajian. Fadzakir itu kalau dalam ilmu nahwu itu bina li taksir. Zakkara yuzakkiru, fadzakir itu bina li taksir. Artinya jangan hanya sekali, berkali-kali. Itu namanya fadzakir. Berkali-kali lakukan ingatan kepada manusia, kepada orang yang beriman. Karena peringatan demi peringatan itu sangat ya, meaningful, bermanfaat bagi setiap orang yang beriman. Nah, untuk mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita baca, kita analisa ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan proses-proses penyembelihan. Allah mengatakan walikulli ummatin, setiap ummah. Berarti min ummati Adam ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya walikulli ummah. Nabi Adam dan umat beliau ada cara penyembelihan yang Allah ya, jadikan sebagai ritual. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihi salatu wasallam ada proses penyembelihan, pengorbanan setiap umat itu. Untuk apa? Semua mansak itu, mansakan itu, penyembelihan itu dijadikan oleh Allah SWT kepada setiap umat liyadhkurusmallah, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah telah berikan rizki kepada mereka berupa binatang ternak. Ayat ini sesungguhnya bicarakan tentang prosesi-prosesi pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sukses melakukan pengawalan dan selanjutnya terhadap jamaah haji kita yang di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah wa syukurillah. Artinya bahwa pelaksanaan ibadah haji itu dibarengi dengan proses nusuk, manasik, manasikul hajj, pelaksanaan tata cara beribadah berhaji. Ayat ini menjelaskan salah satu di antara manasikul haji itu adalah pada ranah udhiyah, berkorban ya, baik ada dam maupun berkorban secara umum udhiyah pada ayamit tasyrik, pada hari-hari pengorbanan hari tasyrik tanggal 10 ya, saat Idul Adha selesai, kemudian baru dilanjutkan pada tanggal 11, 12, 13. Ini yang disebut dengan mansakan, manasik, tempat prosesi penyembelihan. Untuk apa itu semua?
liyazkurusmallah, agar kita menyebut ingat kepada Allah atas karunia rizki yang Allah berikan kepada kita sekalian. Fa ilahukum ilahu wahid, kita harus berkeyakinan bahwa Allah adalah satu. Tauhid rububiyah kita, tauhid uluhiyah kita. Ya, kita harus punya keyakinan, komitmen bahwa Allah hanya satu, Allah yang esa. Falahu aslimu, maka hendaklah kita semua menjadi orang yang Islam, menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah SWT. Rizki yang kita berikan, kita korbankan, itu adalah dari Allah SWT. Kita serahkan totalitas kepada Allah. Jika seperti itu, Allah berikan kita kabar gembira. Wabasyiril mukhbiti, hai Muhammad, berikan kabar gembira. Al-busyra, kabar gembira. Ya, kalau dalam Al-Quran ada sebutan al-busyra, itu artinya kabar gembira. Ibarat Bapak Karokestra mengeluarkan edaran, semua ASN di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan 1 kilogram daging korban misalnya. Itu busyra namanya, kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh memerintah Nabi Muhammad SAW agar kita diberikan tabsyir, bisyarah, kabar gembira. Manakah dia kabar gembira itu? Wabasyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira, berikanlah informasi yang menyenangkan kepada orang yang mukhbit. Mukhbit itu adalah orang yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ashabul ikhbat. Dalam Al-Quran ada namanya sahibut taqwa, ashabut taqwa, orang yang disebut orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu ashabut taqwa. Tapi lebih spesifik Allah menyebut istilah ini bagi orang yang tunduk, ikhlas, berkorban harta jiwa raga dengan sebutan sahibul ikhbat. Maka Quran menyebutnya wabasyiril mukhbitin. Kalau wabasyiril muttaqin, wabasyiril mu'minin, itu biasa itu. Wabasyiril mu'minin itu orang-orang biasa itu. Tapi kalau orang yang luar biasa adalah wabasyiril mukhbitin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang jiwa raganya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Quran menyebutnya mukhbit. Al-mukhbit huwa at-mutawadhi, al-khashi', al-khusyu', al-mutasallim ilallah. Itu namanya al-mukhbit. Orang yang tunduk patuh, tidak ada terbersit dalam hatinya untuk menolak perintah Allah. Salah satu di antara orang yang gelar sahibul ikhbat itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim, beliau adalah sahibul ikhbat, al-mukhbit, sampai rela menyembelih, mengorbankan putranya. Bu, jangankan mengorbankan putra kita, pilek saja anak kita, sedih gak ibu? Sedih sekali, kadar pilek anak kita itu. Ini Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah, sembelih anakmu. Karena itu perintah Allah, beliau ikhbat, tunduk patuh, tidak pernah berontak terhadap perintah itu. Maka Quran menyebutnya wabasyiril mukhbiti. Saat pelungguh dibuatkan edaran kebijakan oleh gubernur, oleh atasan pelungguh, kemudian kita patuh taat terhadap atasan itu tanpa protes, itu namanya ikhbat. Kalau kebijakan kemudian diprotes, kemudian didemo, nggak masuk dalam golongan itu. Quran menyebut secara spesifik orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah. Allah menyebutnya dengan sebutan wabasyiril mukhbitin.
Siapakah orang yang disebut sahibul ikhbat itu atau mukhbitin itu? Allah lanjutkan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang disebut mukhbit itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya berjulat-julat. Wajilat qulubuhum, menyala-nyala hatinya itu. Hatinya selalu ya begitu disebut nama Allah, dentuman hatinya langsung kembali kepada Allah. Itu namanya wajilat, bernyala-nyala, bersinar-sinar hatinya, berbinar-binar hati dan perasaannya kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat sekali. Berat. Karena dia berat, maka Allah menyebutnya dengan nama mukhbit. Seringkali orang disebut nama Allah kita cuek. Seringkali orang baca Quran kita tidak dengar. Seringkali orang baca salawat kita tidak pernah ikut baca salawat. Seringkali orang ya mendengar lapas azan kita tidak ikut sholat. Orang-orang yang tidak mendapatkan inner cahaya Allah itu biasanya abai terhadap panggilan-panggilan kemuliaan itu. Maka orang yang mukhbit itu adalah di saat disebut nama Allah, dia langsung tergerak hati, pikiran dan ragawinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang pertama. Ashabul ikhbat atau mukhbitun itu ciri yang pertama adalah qulubuhum wajilat inda zikrillah. Hati mereka terus terpompa untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wassabirina ala ma asabahum. Orang yang disebut mukhbitin itu adalah orang yang sabar terhadap apa yang Allah timpakan musibah kepada mereka. Bapak Ibu, musibah itu ya cobaan pemberian Allah agar kita mendapatkan pahala. Itu namanya musibah. Sebab musibah itu diambil dari kata asaba yusibu, ya, musibatan. Kalau kita selesai ngaji baca Quran apa? Wallahu a'lamu bis shawab. Shawab itu benar artinya. Jadi musibah itu adalah kebenaran. Orang akan mendapatkan kebaikan di saat kita menerima musibah itu. Bu, musibah itu salah satu tradisi sunnah Allah yang berbeda dari tradisi sunnah Allah yang lain. Inna sunnatallahi allati tajri 'alal ibad min sagiratin ila kabiratin illal musibata. Sesungguhnya sunnatullah itu yang berlaku bagi seluruh hamba Allah itu mulai dari kecil baru ke besar. Kecil dulu tradisi sunnah Allah itu, ya. Pelengkung tiang tidak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi besar seperti sekarang ini. Dari kecil, dari tidak ada menjadi ada kita. Min sagiratin ila kabiratin, dari kecil ke besar. Illal musibata, kecuali musibah. Kalau musibah itu besar dulu, tiba-tiba besar tuh, ya, besar. Lama-lama, pelan-pelan hilang. Itu musibah. Hanya itu sunnah Allah yang berangkat dari besar baru kecil, hanya musibah. Ibu, ada orang ditinggal meninggal oleh istrinya. Hari pertama aja dia sedih. Hari pertama aja dia sedih. Hari kedua sudah cari yang lain. Ada di sini? Tidak ada, insya Allah. Orang tinggal mati sama suaminya. Dari hari pertama nangis, kedua nangis, ketiga udah mulai senyum. 9 hari sudah mulai, belum masa idahnya sudah bersolek. Di mana tangisnya yang kemarin itu, Bu? Itu namanya musibah. Besar dulu, baru kecil.
Dan itu rahman rahim Allah kepada hambanya. Sekiranya musibah itu dari kecil ke besar, terus kapan kita bahagia? Tapi Allah balik. Allah balik. Ya, musibah itu dari besar dulu, baru kecil, lama-lama hilang. Ibu, masih ingat corona? Masih ingat corona ya? Masih takut? Sudah hilang. Dulu pas awal-awal corona, ya Allah mencekam. Ya, tapi lama-lama hilang. Itu namanya musibah. Maka Allah memberikan gelar orang yang sabar atas apa musibah yang Allah berikan kepadanya, maka dia disebut mukhbit oleh Allah SWT. Wabasyiril mukhbitin, berikan kabar gembira, berikan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan bagi orang yang ingat kepada Allah dan sabar atas segala apa yang Allah tentukan pada dirinya. Nah, itu penjelasan ayat ini. Maka kita sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk reflektif terhadap ketentuan Allah, maka kita akan menjadi tenang dalam hidup itu. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Yang ketiga, ciri orang ashabul ikhbat atau al-mukhbitun adalah orang yang menegakkan salat waktu 5 waktu sehari semalam. Wal muqiminas shalah. Ini Allah menggunakan kata al-muqimi, nunnya dibuang. Al-muqimina sebenarnya itu, tapi nun yang dibuang. Li ajlil idhofah kalau ilmu nahwunya itu. Apa maknanya? Bahwa orang yang kontinu melakukan perintah Allah berupa salat tidak pernah berhenti, maka Quran menyebutnya dengan al-muqimi. Nah, bukan al-fa'ilus shalah. Kalau fa'ilus shalah kadang dia kerjakan, kadang tidak. Tapi kalau al-muqimis shalah tidak pernah berhenti melaksanakan ibadah salat. Zuhur lakukan, asar lakukan, ya, terus 5 kali sehari semalam itu kontinu tanpa berhenti melakukan salat. Maka Quran menyebutnya dengan istilah al-muqimis shalah. Itu indahnya bahasa Quran. Orang yang melakukan sholat itu jaminan bagi Allah SWT terhadap kita untuk mendapatkan surganya. Saking rahman rahimnya Allah, sekiranya sholat itu 50 waktu sehari semalam, gak ada waktu kita untuk bermain-main, gak ada waktu kita ke kantor, gak ada waktunya kita ke masyarakat. Kalau sekiranya sholat itu 50 waktu sehari semalam seperti perintah awal. Tapi Nabi Muhammad pinter, cerdas, minta terus diskon. Ada Rasulullah juga minta diskon, Bu, bukan ibu saja. Ya. Rasulullah juga minta diskon supaya ada 50 kurangi 5 sampai akhir 5 waktu sehari semalam. Tapi meskipun 5 itu jaminan Allah yang luar biasa. Allah berikan jaminan. Sholat zuhur, sholat asar 8 rakaat, Bu. Masing-masing rakaat bisa membuka pintu surga yang 8. Likulli raka'atin min raka'atiz zuhri wal asri taftahu abwabal jinan as-samaniyah. Setiap rakaat dari bilangan rakaat salat zuhur dan asar membuka pintu surga. Itu maknanya rakaat itu. Maghrib dan isya. Maghrib 3, isya 4, 7. Fa inna raka'atan min raka'atil maghrib wal isya tagliqu abwaban niranis sab'i. Rakaat maghrib, rakaat isya menutup pintu neraka yang 7. Nah, subuh kok 2 aja berat, Bu. 2 rakaat aja berat subuh itu. Gimana kalau 12, 15 rakaat sholat subuh itu? 2 rakaat aja berat. Ya. Kalau yang di kampung itu, kalau setelah subuh itu hanya 2 saf jemaahnya di masjid. Ya, 2 saf. Saprudin sama Syafi'i. Syafi'i jadi imam, Saprudin jadi makmum. Merangkap jadi khatib, Sahabat jadi Bilal. Saking beratnya salat subuh itu, Bu. Saking beratnya salat subuh. Ya. Meskipun 2 rakaat, tapi Allah berikan jaminan. Innan nasa
qad aznabu ilallahi ta'ala fi waqtain. Manusia itu sering berbuat dosa pada dua dimensi waktu, naharon au lailan. Ima dia berbuat dosa pada waktu malam atau berbuat dosa pada waktu siang. 2 rakaat itu menjadi jaminan bagi yang melakukan dosa pada siang hari, dosa-dosa kecil ditip X, di delete oleh pahala sholat subuh 1 rakaat. Yang berdosa malam hari, chatting terus kerjaannya malam hari itu. Nah, bukan dosa sih chatting itu, cuma kan mengganggu istirahat itu. Ya. Itu dosa-dosa kecil yang dilakukan pada malam hari itu ditip X, di delete oleh pahala sholat subuh yang 1 rakaat. Itu hikmahnya 2 rakaat, Bu. Ya. Jangan entengkan. Ya, 2 rakaat itu khairun minad dunya wa ma fiha. Manusia paling kaya, paling sugih, ya, miliarder, ya, dunia akhirat adalah orang yang mampu melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Itu Nabi katakan itu. Manusia paling sugih adalah rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini ayat yang bicara tentang orang-orang yang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Al-Qur'an menyebut dengan istilah inna a'taina. A'ta yu'ti. A'ta itu memberi tanpa balas budi, disebut dengan atiyah. Kalau memberi dengan ada tanpa dengan ada balas budi, itu namanya ahdayuhdi, hadiah. Saat kita memberikan hadiah kepada orang, kenapa kita berikan hadiah kepada orang? Karena dia punya prestasi, karena dia punya kelebihan, maka kita berikan hadiah. Karena ada sesuatu, maka kita memberi. Maka Quran menyebutnya dengan hadiah. Atau memberi karena ada imbalan yang ingin dicapai lebih, maka sebut dengan wahbah. Tapi kalau memberi tanpa pamrih, Quran menyebutnya a'ta, inna a'taina kal kautsar. Coba, indahnya bahasa Quran, indahnya bahasa Allah. Inna a'taina, sesungguhnya kami berikan kepadamu. Ya, inna a'tainaka, kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ya bukan hanya karena sebab beliau jadi Nabi Allah kemudian Allah memberi, tidak. Allah memberi tanpa memandang bulu kepada siapa saja. Kaf itu Nabi Muhammad maksudnya, tapi kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'taina, maka atiyah itu ada atiyah uluhiyah. Ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, paling mulia, paling agung. Atiyatul iman wal islam wal ihsan was sihah wal afiyah. Ada 5. Atiyah uluhiyah yang paling tinggi, pemberian Allah yang paling tinggi yang tidak ada bandingannya. Mau ditukar dengan langit dan bumi masih besar yang 5 ini. Atiyah uluhiyah itu. Atiyatul iman, pemberian iman. Atiyatul Islam, kita menjadi orang Islam. Atiyatul ihsan, jiwa kita ini, semua ragawi kita ini berorientasi kepada kebaikan. Itu namanya atiyatul ihsan. Belum Gosami hadir di sini, atiyatul ihsan. Hanya kebaikan Allah yang membuat diri kita jadi orang baik. Atiyatul ihsan. Atiyatus sihhati wal afiyah, pemberian yang namanya sehat dan afiah. Banyak orang kaya, harta bendanya berlimpah ruah, tapi sakit melulu, belum dia dapatkan kenikmatan. Orang biasa-biasa tapi dia sehat, segar. 4 sehat 5 seberai, ya itu sehat sudah itu. 4 sehat 5 seberai itu, ya Allah. Kalau bagi orang yang sehat itu nikmat semua, maka Allah mensejajarkan nikmat sehat itu sejajar pada nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiyah. Atau juga ada orang yang diberikan sehat oleh Allah SWT, tapi tidak diberikan afiyah. Afiyah itu adalah keinginan keras untuk melakukan kebaikan, namanya afiyah. Ya,
Pelunggu Ustaz. Sehat enggak pelunggu bawa sajadah ke masjid? Berapa kilo beratnya sejadah itu? Ada 10 kilo? Sejadah dibawa ke masjid berat enggak? Berat bagi orang yang tidak diberikan afiah oleh Allah SWT. Berat bagi orang yang tidak mau melakukan sholat. Berapa sih? Sorban, sejadah, ringan sekali. Tapi kok berat sekali dibawa ke masjid. Kenapa? Karena dia tidak diberikan afiah oleh Allah SWT. Maka 5 atiyah uluhiyah itu, pemberian Allah yang paling agung mulia itu, al-iman wal islam wal ihsan was sihhat wal afiyah. Kita punya yang 5 ini aja, Bu. Cukup sudah. Bu, pilih kaya atau sakit? Bu, pilih kaya atau sakit? Hah? Kaya dan sehat. Pilih kaya dan sehat. Jika disuruh memilih, kita pilih yang mana? Sehat. Kalau udah sehat, ya apapun yang kita mau nikmati, nikmat semua namanya kalau sehat itu. Maka posisinya tinggi. Quran menyebutnya apa? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu. A'taina, ata'iyah, atau uluhiyah yang tadi yang 5. Ada namanya ya ata'iyah ihsaniyah. Pemberian yang sifatnya memberikan kebaikan. Mana dia? Maliyah, harta. Kepeng benang. Itu atiyah juga namanya. Ya, kemudian mansabiyah, posisi jabatan amanah, itu pemberian yang diberikan oleh Allah melalui orang, itu namanya ya ata'iyah, al-insaniyah itu. Nah, tapi semuanya itu muaranya yang tadi itu, yang 5 tadi itu, iman, Islam, ihsan, sehat walafiah. Nah, salah satu di antara pemberian Allah yang tanpa pamrih Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu 2 makna, Bu. Telaga di dalam surga yang namanya telaga Kautsar. Ya, itu kalau sekali diminum telaga Kautsar itu, Bu, sampai 500 tahun tidak akan pernah dahaga. Saking ya nikmatnya air telaga Kautsar itu. Nah, Al-Kautsar itu hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Tidak diberikan kepada umat Nabi Adam sampai Isa, enggak diberikan Al-Kautsar itu. Spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Nah, itu Al-Kautsar. Itu satu. Al-Kautsar maknanya adalah an-ni'mah al-azimah. Inna a'tainaka an-ni'matal azimah. Kami berikan kepadamu nikmat yang mulia, nikmat yang agung. Banyak nikmat Allah yang mulia, yang agung itu. Ya. Itu spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah memberikan atiyah uluhiyahnya. Allah berikan kepada kita atiyah insaniyahnya kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya kewajiban kita apa? Fasalli. Hendaklah kalian salat. Fasalli, salatlah. Ya. Karena salat di sini maknanya secara spesifik adalah salatlah Anda salat Idul Adha. Kita sudah salat Idul Adha, Ibu? Alhamdulillah, sudah salat Idul Adha. Fasalli li rabbika. Salatlah karena Allah, mengharap bantuan pertolongan Allah. Bukan hanya sekedar salat Idul Adha. Wanhar, sembelihlah, berkorbanlah. Sholli li rabbika adalah kesalehan individual, wanhar adalah kesalehan sosial. Nah, itu maknanya itu. Ada saleh secara personal, ada saleh secara sosial. Allah ajarkan dalam ayat ini supaya kita berkorban sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Apa sebabnya? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya hai Muhammad, orang-orang yang membencimu itu abtar, dia terputus dari rizki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ayat ini? Apabila kita berbuat kebaikan, pasti ada yang membenci, pasti ada yang tidak setuju, pasti ada yang menolak,
pasti ada yang nyinyir, pasti ada yang melakukan penolakan. Nabi saja diberikan peringatan oleh Allah, inna syani'aka huwal abtaru. Sesungguhnya orang yang membencimu, yang menghalang-halangimu untuk melakukan kebaikan, huwal abtar. Dia orang yang rugi, orang yang terputus dari berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak setuju kepada orang berbuat kebaikan, lebih baik diam. Diam lebih selamat daripada ngomong, apalagi mengajak orang. Sudah berdosa diri sendiri, berdosa juga mengajak orang. Maka Quran berikan pelajaran kepada kita. Inna syani'aka huwal abtar. Setiap kita pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang like, dislike. Itu sunnatullah yang berlaku bagi hambanya. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa kita dalam melakukan kebaikan, apapun kata orang, jalan saja Pak Karo. Mau 2, mau 3, mau 4 orang yang ngaji setiap Jumat, go ahead, langsung saja. Bisa jadi yang 1 orang itu lebih bermanfaat daripada 1000 orang. Bisa jadi yang 100 orang itu hanya datang tidak memberikan apa-apa, tapi dia dapat pahala sih. Ya. Maka itu Quran memberikan pembelajaran yang sangat terapis untuk kita menterapi mata batin kita agar kita menjadi orang-orang yang mukhbitin, orang yang tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian nasihat singkat dari Allah SWT dalam Al-Quran yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor, Pak Guru.